Kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyeret mantan Menpora Roy Suryo kini memasuki babak baru yang semakin memanas. Jelang pembacaan putusan pada Senin, tim hukum Roy Suryo tidak hanya menyerahkan kesimpulan setebal 41 halaman, tetapi juga membongkar 5 fakta krusial yang siap membalikan keadaan. Secara mengejutkan, Roy Suryo membocorkan bahwa dirinya telah resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan yang ketiga meski materinya masih dirahasiakan rapat-rapat. Bermodalkan fakta persidangan yang berbalik menguntungkannya, termasuk isi Bape Joko Widodo yang justru mementahkan dakwaan jaksa, Roy menyatakan optimisme sangat tinggi untuk menyapu bersih kemenangan. Tak tanggung-tanggung, ia juga menantang penyidik adu bukti terkait pasal kejahatan cyber yang dinilai sebagai penyelundupan hukum yang terlalu dipaksakan. Bahkan, saat dihantam isu eksternal mengenai ijazah miliknya sendiri, Roy Suryo dengan santai memamerkan ijazah aslinya dari UNC dengan IPK, fantastis 3,86, seraya mengancam akan melaporkan balik pihak pelapor. Bagaimana rincian dari 5 gebrakan serangan balik Roy Suryo ini? Simak ulasan selengkapnya. Kejutan besar kembali datang dari panggung hukum Roy Suryo. Di saat publik masih menanti putusan pra-peradilan yang kedua, mantan Menpora ini secara mengejutkan membocorkan sebuah langkah yang tidak disangka-sangka. Gugatan pra-peradilan yang ketiga resmi dilayangkan. Lewat pernyataannya, Roy Suryo menegaskan nomor registrasi sudah keluar dan hakim tunggal pun telah ditunjuk. Namun ada satu hal yang membuat publik penasaran, isinya masih sangat misterius. Roy Suryo sengaja mengunci rapat materi gugatan ini, tetapi ia memberikan satu petunjuk besar. Permohonan ketiga ini berkaitan erat dengan pra-peradilan pertama yang sempat ia menangkan karena penahanannya dinyatakan cacat formil. Seperti apa taktik rahasia yang sedang dimainkan oleh tim hukum Roy Suryo untuk meloloskan diri dari jerat hukum pasal kejahatan cyber? Kami juga sudah kemarin, kami sudah masukkan pada hari Kamis permohonan pra-peradilan yang ketiga, dan pra-peradilan yang ketiga ini insya Allah kalau itu insya Allah akan juga kita memperoleh hasil yang sama seperti pra-peradilan yang pertama. Kenapa? Saya nggak bisa bocorkan apa permintaan kita, tapi permintaan kita tuh ada hubungannya dengan pra-peradilan yang pertama. Tentu teman-teman bisa melihat itu. Jadi moga-moga kasus ini segera bisa kita menangkan dengan baik dan tidak perlu ada pengganggu-pengganggu lagi. Kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang ketiga, sudah keluar nomor registrasi perkaranya, sudah ditunjuk hakim tunggal pra-peradilannya, sudah keluar juga jadwal persidangan pra-peradilan ketiga. Terkait dengan apa, saya belum bisa menyatakan. Ya, mungkin nanti secara resmi akan disampaikan oleh Bang Refli Harun pada saatnya nanti waktu yang tepat. Tapi intinya kami juga sudah memohonkan permohonan pra-peradilan yang ketiga dan ini tidak nebis in idem. Ya. Persidangan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh pakar telematika Roy Suryo kini memasuki fase krusial yang menentukan. Penasihat hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengakui bahwa jalannya persidangan kali ini berlangsung sangat sengit dan alot karena perdebatan tipis antara aspek formil dan material pokok perkara. Meskipun demikian, kubu Roy Suryo memegang optimisme yang luar biasa tinggi untuk menyapu bersih kemenangan di pra-peradilan kedua dan ketiga. Sinyal kemenangan ini semakin menguat setelah dalam persidangan, ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru kedapatan tidak mampu menguraikan definisi dokumen elektronik dalam konteks pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Mudah-mudahan, ya, Mas Roy, memang ini alot ya. Saya kira ini alot. Dan permohonan pra-peradilan yang kami kedua ini memang sangat alot sekali. Kenapa? Karena kita bicara soal pokok perkara. Ya, meskipun bedanya sangat tipis sekali antara membicarakan pokok perkara dan kemudian membicarakan aspek formil. Tapi kami sungguh yakin mudah-mudahan hakim dengan kecerdasannya, karena asasnya adalah ius quoria novit, yaitu kita serahkan pada hakim karena hakim tahu hukum. Mudah-mudahan hakim jeli untuk kemudian memilah mana pembuktian material
dan kemudian mana pembuktian formil. Karena berdasarkan ahli yang kemarin dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ahli justru tidak mampu menguraikan apa yang disebut dengan bukti surat atau alat surat dokumen elektronik dalam konteks pengenaan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Lini pertahanan kasus hukum Roy Suryo kini berganti menjadi serangan balik yang agresif. Penasihat hukum Roy Suryo, Reflai Harun, secara terbuka melemparkan tantangan kepada pihak penyidik untuk mengadu bukti terkait penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang perusakan dokumen elektronik. Reflai Harun menantang pihak lawan untuk menunjukkan saksi ahli atau surat mana yang bisa membuktikan bahwa Roy Suryo telah menambah, mengurangi, atau merusak dokumen milik orang lain. Sebaliknya, di depan persidangan, tim hukum justru berhasil membuktikan bahwa dokumen ijazah Dian Sandi yang dipermasalahkan terbukti masih 100% utuh, tidak rusak, dan tetap bisa diakses dengan lancar. Tantangan adu bukti ini dinilai mengunci pergerakan jaksa, karena hingga saat ini kejelasan mengenai dokumen mana yang sebenarnya dipermasalahkan, apakah milik Dian Sandi atau dokumen analog milik Joko Widodo, masih menjadi tanda tanya besar. Kami menantang sejak awal, tolong tunjukkan kepada kami mana saksi ahli atau surat yang menggambarkan bahwa Mas Roy melakukan tindak pidana sebagaimana digambarkan pasal 32 ayat 1, yaitu seorang dilarang untuk menambahi, mengurangi, merusak, mentransmisikan dokumen milik publik atau milik orang lain. Nah, ini yang kemudian kita buktikan bahwa dokumen yang dimaksud masih bisa diakses, accessible, dan kemudian tidak rusak, masih bisa kita lihat, yaitu dokumen ijazah Dian Sandi. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan bahwa yang dipermasalahkan apa sih, dokumennya Dian Sandi atau dokumennya Pak Jokowi yang pernah diperlihatkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2026 yang lalu. 2025 yang lalu. Nah, banyak hal yang sebenarnya bisa kita share, bisa kita diskusikan, tetapi ada baiknya kita memberikan kesempatan teman kita satu-satu untuk melakukan eksplorasi. Melalui dokumen kesimpulan setebal 41 halaman, penasihat hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, membongkar kejanggalan besar dalam penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE terhadap kliennya. Dalam sidang, tim hukum membuka fakta BAP Joko Widodo di mana beliau menegaskan hanya memiliki ijazah analog, tidak mengakui foto ijazah elektronik di akun X sebagai miliknya, dan menyatakan tidak merasa dirugikan. Kubu Roy Suryo menilai penyisipan pasal siber berhukuman berat ini adalah bentuk penyeludupan hukum yang sangat dipaksakan karena janggal menjerat seseorang atas perusakan dokumen elektronik yang bahkan bukan milik sang pelapor. Yang pertama, ini adalah dokumen kesimpulan yang tadi kami sampaikan ke Hakim pra Peradilan, ya, setebal 41 halaman. Kesimpulan ini merangkum semua fakta-fakta persidangan selama proses pra-peradilan. Dan di dalam kesimpulan ini ada beberapa hal dan bahkan juga menjadi fakta persidangan, ada beberapa hal yang menarik, Mas Roy. Yang pertama, terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi bentuknya adalah ijazah analog. Dan kemarin pada saat pemeriksaan alat bukti termohon, ada satu BAP krusial dan satu BAP kunci yang juga dihadirkan sebagai alat bukti, yaitu BAP dari Pak Joko Widodo. Dan saya salah satu anggota tim kuasa hukum yang membaca BAP Pak Joko Widodo, ada satu keterangan yang menarik dari Pak Joko Widodo. Beliau dalam berita acara pemeriksaan mengatakan bahwa beliau hanya mengakui ijazah analog. Sementara yang diunggah oleh Dian Sandi berdasarkan BAP Pak Joko Widodo yang kemarin dihadirkan sebagai bukti dari termohon, beliau katakan bahwa itu bukan ijazah saya. Hal yang kedua, itu adalah foto dari ijazah. Hal yang ketiga, beliau sebenarnya tidak memberikan izin kepada Dian Sandi untuk memoto ijazah tersebut.
Dan hal yang keempat, beliau tidak mempersoalkan. Dan kenapa Dian Sandi tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE? Karena ternyata pernyataan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak merasa dirugikan. Nah, pasal 32 kita sebenarnya sedang membicarakan satu dokumen elektronik. Dan dokumen elektronik tersebut diunggah oleh Dian Sandi dan oleh Pak Joko Widodo sendiri dalam berita acara pemeriksaannya. Meskipun ini materi lah, tapi karena kemarin dihadirkan, ini dalam rangka juga kita ingin meng-cross check dengan penggunaan unsur pasal 32, ternyata itu bukan dokumen elektroniknya milik Pak Joko Widodo. Kenapa terhadap pasal 310, 311, kenapa juga disisipkan pasal 32 dan pasal 35? Ini kan sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang terkesan terlalu dipaksakan, dan bukan yang terkesan lagi, sesuatu yang terlihat dipaksakan. Serangan bertubi-tubi dari pihak luar yang menuduh Roy Suryo menggunakan ijazah palsu dijawab dengan tamparan keras oleh sang pakar telematika. Roy Suryo secara resmi menunjukkan dokumen ijazah asli dan sah miliknya yang dilegalisasi langsung oleh pihak wakil rektor Universitas Kebangsaan. Tidak sekadar sah, Roy memamerkan transkrip akademisnya yang meraih IPK fantastis 3,86 dengan predikat sangat memuaskan. Menganggap laporan tersebut sebagai lelucon yang tak berdasar, Roy Suryo menantang balik para pelapor dan mengancam akan mengambil langkah hukum tegas jika mereka tidak segera mencabut laporan tersebut. Bagus. Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah tahu kan? Jadi artinya apa? Saya kemarin sudah berhasil juga ya. Jadi jelas. Ini ijazah asli saya. Kopi. Resmi. Ini kopi dari asli. Ya, yang kemarin yang asli saya bawa. Kemarin fresh betul dari UNJ. Jadi artinya sah resmi Universitas Negeri Jakarta sudah kemudian menyerahkan dan tidak ada kesalahan apapun. Karena saya hanya mungkin kalau dikata salah nggak salah. Saya hanya kemudian baru mengambil ijazah kemarin. Dan saya mengambil itu kemarin setelah UNJ itu digeruduk ya oleh rombongan yang nggak jelas, yang punya legal standing dan memaksa ketemu perwakilan rektor. Ya, dan saya diterima oleh wakil rektor kemarin dan beberapa profesor. Dan itu nanti ada rekamannya semua apa yang kita obrolkan kemarin. Jadi kita tunggu saja ya apa yang dilaporkan itu, dan maka konsekuensinya adalah mereka yang melaporkan kalau tidak terbukti harus tanggung jawab. Dan sekali lagi ini saya tunjukkan, kemarin mungkin belum saya tunjukkan. Anda bisa baca berapa IP kumulatif saya, 3,86, dan tidak ada nilai lain selain A dan B. B saya hanya 2 dibandingkan dengan keseluruhannya A. Ya, saya IPK-nya bukan 2, tapi 3,86 dan itu predikatnya adalah sangat memuaskan. Jadi clear ya. Jadi nggak apa-apa, Bill, silakan laporkan. Dan kalau Anda tidak cabut laporan itu nggak apa-apa. Saya justru akan melakukan juga upaya hukum yang lain. Ya, gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.